Hai, saya Rizka Ayu Fadila Nektarinia NPMF 1B022008. Saya akan menjelaskan mengenai Pancasila. Laporan Komnas Perempuan menyebut kasus kekerasan Karena saat ini saudara ada seorang remaja yang menjadi korban perundungan atau bullying melaporkan kasus kekerasan yang Sebenarnya apa sih itu Pancasila? Kenapa 5 sila dasar yang singkat-singkat udah disahkan dari berpuluh-puluhan tahun lalu sampai sekarang, tapi masih susah untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa di era globalisasi yang maju ini bukannya dimanfaatkan untuk memajukan pikiran kita juga, tapi malah sebaliknya? Indonesia kan negara yang beragam, punya banyak suku, punya banyak budaya, punya banyak adat istiadat. Nah memang sih seiringnya berjalan waktu, kita memang akan menghadapi berbagai dampak positif dan juga dampak negatif. Percaya deh, kalau kita menerapkan 5 sila dasar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, gak akan ada dampak negatif yang berani ngehampiri kita. Karena dampak positif itu akan langsung seolah-olah mendorong dampak negatif itu untuk pergi. Nah, oleh karena itu, ini penting banget untuk kita, apalagi masyarakat Indonesia, untuk mengerti apa sih itu Pancasila. Supaya nggak malah berujung ke kehancuran negara kita sendiri akibat orang-orang di dalamnya yang nggak ngerti sama dasar negara sendiri. Kita sebagai warga negara Indonesia tuh harusnya sadar kita berada dalam satu ruang lingkup. Kita berada di negara yang sama, kita punya keluarga negaraan yang sama, kita tinggal di tempat yang sama, di Indonesia. Harusnya sikap persatuan itu udah ada dari dalam diri kita sendiri. Dari sejak kita lahir, kita tahu bahwa di Indonesia ini kita sama-sama saling bersaudara. Bukannya saling memerangi, tapi kita harusnya saling merangkul. Itu makna dari sila ketiga Pancasila. Dan sila ketiga Pancasila ini, persatuan ini nih, hanya bisa didapatkan ya kalau kita menerapkan 4 sila lainnya. Karena persatuan Indonesia ini ibaratnya adalah gabungan dari sila-sila lainnya. Sehingga kalau kita melakukan sila lainnya dengan baik, persatuan itu pasti akan kita dapatkan. Pancasila itu berguna untuk diri kita sendiri juga kok. Contohnya, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pemerintah itu bukannya berhak untuk mengatur-ngatur kita ya. Mau kita pilih agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, Hindu, Konghucu, dan lainnya. Itu terserah kita. Pemerintah tuh udah memberikan kita kesempatan untuk memilih kepercayaan kita sendiri. Dan tugas kita itu ya hanya menghargai pilihan orang lain, mendapat orang lain terhadap kepercayaan masing-masing, bukannya memaksa. Kan kita udah ada porsinya masing-masing kan, porsi hak dan kewajiban. Nah, hak setiap orang itu kan ya menentukan pilihan dia sendiri. Kamu gak berhak untuk mengganggu mereka. Nah, itu salah satu contohnya ya, yang harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Kita harus toleransi lah gitu sama masyarakat. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira semua orang yang udah nonton video ini, kira-kira ngerasa nggak udah bersikap adil kepada orang lain? Kalau belum, sudah ada di sila kedua Pancasila, ini harus diterapin ke kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita bersikap adil kepada orang lain itu juga akan bersikap adil kepada kita. Sesimpel itu. Lalu nih, di sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tuh harusnya sadar kita berada dalam satu ruang lingkup. Kita berada di negara yang sama, kita punya keluarga negaraan yang sama, kita tinggal di tempat yang sama, di Indonesia. Harusnya sikap persatuan itu udah ada dari dalam diri kita sendiri. Dari sejak kita lahir, kita tahu bahwa di Indonesia ini kita sama-sama saling bersaudara. Bukannya saling memerangi, tapi kita harusnya saling merangkul. Itu makna dari sila ketiga Pancasila. Dan sila ketiga Pancasila ini, persatuan ini nih, hanya bisa didapatkan ya kalau kita menerapkan 4 sila lainnya. Karena persatuan Indonesia ini ibaratnya adalah gabungan dari sila-sila lainnya. Sehingga kalau kita melakukan sila lainnya dengan baik, persatuan itu pasti akan kita dapatkan. Sila selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila ini nih melingkupi ruang musyawarah bermasyarakat. Kalau dalam pemilihan umum itu nggak akan ada orang yang bisa memaksakan kehendak mereka ke kita sendiri. Mau orang itu orang-orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, nggak ada yang mereka boleh memaksa kita.
pilih yang nomor 1 aja, nanti aku bayarin kamu. Ah, money. Gak ada orang yang bisa kayak gitu. Tapi hal itu harus tertanam di diri kita sendiri, bahwa kita juga nggak dengan gampangnya bisa seolah-olah dibeli oleh mereka. Yang dimaksudkan pada sila keempat ini adalah kebebasan yang kita miliki untuk menentukan pilihan kita sendiri, gak memaksa kehendak pada orang lain. Kita bisa loh jadi orang yang berperan sebagai si jahat di dalam sini, menghasut orang lain. Itu tuh bukan bentuk pengimplementasian kehidupan Pancasila yang baik loh. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah sila yang paling berat karena dari zaman dulu hingga sekarang masih banyak yang belum mendapatkan keadilan. Mungkin kita yang bisa hidup di bawah atap yang tinggi sehingga angin juga mudah masuk. Tapi pikirkan orang-orang lain di luar sana. Pasti pernah lihat kan orang-orang yang tidurnya di gerobak, panas-panasan, nggak punya tempat tinggal, nggak tahu besok mau makan apa. Itu adalah salah satu tanda bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum tercapai. Di situ permasalahannya. Pancasila itu sendiri belum bisa diterapkan oleh orang lain sehingga meningkatkan kepedulian kepada orang lain. Juga sebenarnya ini adalah koreksi ya bagi pemerintah, bahwa masih banyak masyarakat yang keadilan yang seharusnya mereka dapatkan itu belum ada sampai sekarang. Dan kita orang-orang yang mungkin nggak punya hak untuk memberikan mereka hal yang lebih tinggi, kita tuh bisa hanya dengan memberikan sedekah yang nggak usah terlalu banyak, yang penting bisa seolah-olah membantu mereka semampu kita ibaratnya, supaya itu sudah menjadi salah satu contoh untuk kita tuh peduli kepada sesama warga Indonesia. Dan juga harapannya itu semoga masyarakat itu juga punya cara, punya solusi agar rakyat yang belum bisa merasakan keadilan itu supaya bisa. Nah, mungkin itu aja ya penjelasan dari saya. Karena kembali lagi Pancasila itu kan ibaratnya tameng dari hal-hal buruk. Kalau kita udah sadar betapa pentingnya Pancasila itu sendiri, pasti diri kita juga gak akan pernah ngerasa rugi selagi kita menerapkan Pancasila kita dengan baik. Dan juga kita sesama warga Indonesia itu harus saling mengingatkan tentang pentingnya Pancasila, supaya hingga ke zaman cicit-cicit kita nanti, ke zaman cucu kita nanti, Pancasila itu akan tetap terjaga. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari aku, penjelasan dari saya. Semoga yang baik yang menonton, baik diri saya sendiri itu bisa merefleksikan diri lagi apakah sudah menerapkan Pancasila dengan baik. Karena balik lagi, penting sekali Pancasila ini. Kalau gitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.